Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Kamis 4 Mei 2023, saya, Pendeta John Patar Situmeang, mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 45 dengan tema Hidup Mementingkan Komunitas. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang menolong dan melindungi kami, di pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dalam kuasa Roh Kudus agar mampu memahami dengan benar perkataan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 45, demikian sabda Tuhan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara kekasih, penulis kitab ini, Lukas, menurut tradisi kuno, seorang pendamping Paulus yang adalah tabib, menceritakan bagaimana cara hidup para orang percaya ini. Disaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memikirkan diri sendiri dan suka berbagi. Mereka rela berbagi demi mencukupi keperluan orang lain dan kebutuhan persekutuan. Sebagai penduduk Yerusalem, sebuah kota besar, cara hidup mereka yang seperti ini tentulah tidak biasa. Sebab lumrahnya kota besar dipenuhi cara hidup yang syarat dengan persaingan dan keegoisan. Dengan demikian, cara hidup dan kebaikan-kebaikan mereka inilah yang membuat mereka disukai oleh orang. Ayat 47. Dan melalui kebaikan itu jugalah mereka menjadi saksi Kristus bagi orang-orang lain, sehingga semakin banyak orang tergerak untuk dibaptis dan menjadi persekutuan tersebut. Atau dengan kata lain, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dalam kehidupan kita pada masa kini, berbagi telah menjadi sebuah tindakan yang langka. Tuntutan hidup zaman sekarang yang dirasa semakin sulit biasanya dijadikan sebagai alasan untuk tidak berbagi. Keinginan untuk berhemat kadang kebablasan menjadi pelit. Tetapi berkaca dari pengalaman jemaat mula-mula, seharusnya kita melihat kesulitan dan keadaan hidup zaman sekarang bukan sebagai kendala yang menghambat, namun sebagai peluang yang membakar semangat untuk menyaksikan kasih Kristus. Kebaikan serta kepekaan yang diwujudkan dalam tindakan berbagi nyatanya sangat efektif untuk menolong dunia ini melihat dan merasakan kasih Kristus. Dari pengajaran firman Tuhan di atas, kita belajar yang pertama, menjadi pribadi yang tidak memikirkan diri sendiri, atau dengan kata lain, tidak egois
atau individualistis dan suka berbagi. Yang kedua, menjadi pribadi menyaksikan kasih Kristus dalam berjemaat atau kepada orang di sekitar kita, sehingga orang-orang yang memerlukan melihat dan merasakan kasih Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita agar memiliki kasih Kristus yang mau berbagi kepada sesama. Kita akan tutup renungan di pagi ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini tentang hidup mementingkan komunitas. Sebagai orang percaya dalam suatu persekutuan, biarlah kami mampu mewujud nyatakan kasih Kristus dengan berbagi kepada sesama saudara kami yang membutuhkan, dan kami melakukannya dengan hati yang bersuka cita dan rela. Ya Bapa, di saat ini juga kami memohon kepadamu agar aktivitas kami di sepanjang hari ini Engkau berkati dan sertai. Kami mau berjalan hanya dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti renungan harian di pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.